Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam Kota Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa Ramadan sudah mendekati 10 hari yang terakhir. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita sebagai seorang mukmin untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Melalui firman-Nya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memerintahkan kita berpuasa di bulan suci Ramadan tidak lain dan tidak bukan adalah supaya kita menjadi insan yang bertakwa. Tattaqun. Apa makna daripada tattaqun itu? Tattaqun adalah menurut mayoritas daripada ulama ahli tafsir, mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tattaqun adalah tastanibul ma'asi, artinya kita bisa menjauhi kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa sebagai landaran kita, sebagai inovasi kita, sebagai latihan kita untuk senantiasa menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana cara kita untuk menjauhi kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Syekh Mustafa Asy-Syibai dalam kitabnya Hakada Alamtani Al-Hayat, beliau mengatakan, idza hammat nafsuka bil ma'siyati fadzakaraha billah. Ketika engkau tergerak hatimu untuk melakukan maksiat, ketika diri kita mau melakukan maksiat, maka fadzakaraha billah, maka ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan mungkin melakukan kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara logika, dalam dunia ini kita tidak akan mungkin melakukan kejahatan, kita tidak akan mungkin melakukan dosa, ataupun kita tidak akan mungkin mencuri dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kita selalu diawasi oleh CCTV. Bagaimana mungkin kita akan melakukan kemaksiatan kalau kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang kedua, fa idza lam tarji fadzakaraha bi akhlaqir rijal. Kalau itu pun tidak bisa menghentikan kita untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mungkin lemahnya iman kita, tingkatan iman kita berbeda antara satu dengan yang lain, kita belum bisa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadzakaraha bi akhlaqir rijal, maka ingatlah dengan cara apa? Dengan cara kita bisa meneladani akhlaknya orang-orang yang soleh. Ketika kita hendak melakukan maksiat, ingat akhlaknya orang-orang yang soleh, ingat akhlaknya guru-guru kita, ingat akhlaknya orang-orang yang baik, yang senantiasa menebarkan kebaikan, yang akhlaknya senantiasa ditiru oleh orang-orang lain. Kalau kita hendak melakukan maksiat, ingat akhlaknya guru kita, ingat akhlaknya orang lain, maka fa insya Allah akan berhenti dari kita untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza lam tarji, kalau dua hal ini pun juga tidak bisa menghentikan kita untuk tetap melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fadzakaraha bil fadihati idza alima bihan nas, maka ingatlah ketika kita mau melakukan kemaksiatan, ingat bahwa kemaksiatan itu kita takut kalau maksiat kita itu diketahui oleh orang lain, kemudian disebarluaskan oleh orang lain. Mungkin hadirin, derajat inilah yang bisa meningkatkan kesadaran kita untuk senantiasa menjauhi kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin takut melakukan maksiat kalau maksiat kita itu diketahui oleh orang lain. Kita mungkin takut untuk melakukan dosa, kita takut untuk melakukan zina, selingkuh, mengambil
istrinya orang atau yang lain. Karena apa? Merasa takut nanti kalau diketahui aib kita oleh orang lain, kemudian disebarluaskan oleh orang lain. Kita takut untuk mencuri, kita takut untuk merampok. Karena apa? Nanti kalau ketahuan oleh orang lain, maka kita akan menjadi malu. Pernah suatu ketika, di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, ketika beliau sedang berjalanan dari Mekah ke kota Madinah, beliau bertemu dengan seorang pemuda, yang pemuda tersebut membawa sebuah botol yang berisi dengan minuman keras. Karena takutnya dengan Sayyidina Umar bin Khattab pada waktu itu, pemuda tersebut kemudian ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab, "Wahai pemuda, apa yang engkau bawa? Tunjukkan kepadaku." Kata pemuda tersebut tadi, "Tidak, saya tidak membawa apa-apa." Kata Umar bin Khattab, "Bukan, tunjukkan apa yang engkau sembunyikan di balik bajumu." Dengan berasa gemetar hatinya pemuda tersebut, takut kalau yang dibawa itu benar-benar homer, kemudian dia dihukum oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Maka kemudian si pemuda tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, rubahlah minuman yang aku bawa ini menjadi air putih ya Allah, supaya saya tidak bisa dihukum, tidak jadi dihukum oleh Sayyidina Umar bin Khattab." Apa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan seketika pemuda tersebut mengeluarkan sebotol minuman keras, kemudian ditunjukkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Atas izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, awalnya yang dalam sebotol minuman keras tersebut menjadi air putih. Subhanallah, Maha Suci Allah. Itulah salah satu hikmah kalau kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan menutupi segala kekurangan kita. Allah akan menutupi segala maksiat ataupun dosa yang kita lakukan. Yang berakhir, fa'idza lam tarji, kalaupun itu tidak bisa menghalangi kita untuk tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'lam annaka sa'ah qadin qalabatin ilal hayawan. Maka ketahuilah bahwasanya kalau kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian pun juga kita tidak mau meniru akhlaknya orang-orang yang soleh, kemudian pun juga kita tidak mau, tidak takut kalau akhlak kita, kalau maksiat kita kemudian diketahui oleh orang lain, maka fa innaka qadisa'ah qadin qalabat ilal hayawan, maka ketahuilah bahwasanya akhlak kita seperti akhlaknya hewan. Hadirin, kenapa? Hewan tidak punya akhlak, hewan tidak punya malu. Akhirnya apa? Dia senantiasa menebarkan kemaksiatan. Dia melakukan kemaksiatan di mana-mana secara terang-terangan, secara brutal. Sudah tidak takut lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah tidak takut lagi kepada orang lain. Kalau sudah seperti itu, maka akhlak kita hampir sama dengan akhlaknya hewan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan sedikit ini bisa tergerak hati kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa menjauhi maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.